Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi tentang materi saya ruang sampel, kejadian, kemudian titik sampel. Kemarin saya sudah bahas tentang ruang sampel yang ada pada satu dadu, dua dadu, kemudian satu koin, dua koin, dan tiga koin. Nah, benda yang akan kita libatkan itu nanti bisa berkembang, tidak hanya pada koin dan dadu saja, bisa juga pada kartu bridge. Untuk yang dadu kemarin ada rumusnya. Yang dadu itu saya ingatkan kembali, untuk ruang sampelnya atau NS-nya rumusnya 6 pangkat P, di mana P-nya itu adalah banyak dadu. Sedangkan pada koin itu NS-nya 2 pangkat P, di mana P-nya adalah menunjukkan banyak koin. Nah, bagaimana kalau yang diminta atau yang dilibatkan, yang dibikin percobaan itu adalah satu dadu dan satu koin? Bagaimana ruang sampelnya dan ada berapa banyak? Kita coba. Satu koin itu terdiri dari A dan G titik sampelnya. Satu dadu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka kemungkinan titik sampelnya adalah A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6. Kemudian G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan yang terakhir G,6. Sehingga kalau kita lihat ada berapa banyak ruang sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata NS-nya untuk satu dadu dan satu koin adalah 12. Kalau kita identifikasi, satu dadu itu adalah NS-nya 6, satu koin itu NS-nya 2. Kira-kira 6 sama 2 jadi 12 diapakan ya? Karena di sini ada dan juga, kemudian berarti ini diapakan? Dikali. Berarti kita identifikasi kalau kita diminta untuk ditanyai berapa banyak ruang sampel satu dadu dan satu koin, berarti ruang sampel pada satu dadu ada 6 dikalikan ruang sampel pada koin ada 2. Jawabannya 12. Nah, terus berarti dari soal ini kita bisa mencari, misalkan diminta untuk mencari satu dadu, ruang sampelnya satu dadu dan 2 koin. Ada berapa banyak NS-nya? Berarti satu dadu adalah 6, 2 koin itu 4, berarti jawabannya 24. Ada 24 titik sampel atau ruang sampelnya ada 24. Nanti bisa dibikin tabel atau ditulis seperti ini ya. Terus selanjutnya, bagaimana jika ada soal seperti di bawah ini yang harus menggunakan ruang sampel? Contohnya misalkan ada kejadian A. Kejadian A itu adalah kejadian munculnya mata dadu prima dari pelemparan satu dadu. Nah, dari soal tersebut A ini tidak harus A kejadiannya, bisa disimpulkan B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kejadian A, munculnya mata dadu prima dari pelemparan satu dadu, berarti kejadian A itu harus melihat dulu ruang sampelnya atau S-nya. Ruang sampelnya satu dadu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti primanya
kejadian A-nya adalah 2, 3, dan 5. Sehingga kita bisa mencari NA, kejadian yang muncul banyaknya ada berapa? 3 kemungkinan. Kemudian NS-nya di sini satu dadu 6 kemungkinan. Sehingga peluang yang terjadi atau peluang suatu kejadian A, kejadian yang diminta pada soal, itu rumusnya adalah NA per NS. Banyaknya kejadian yang diminta dibagi atau per ruang sampel. Berapa ini? NA-nya tadi 3. Kemudian ruang sampelnya ada berapa? 6. Jawaban peluangnya adalah setengah. Itu peluang kejadian dari munculnya mata dadu prima. Kalau misalkan ada kejadian B, kejadian B yang diminta itu adalah munculnya mata dadu misalkan ganjil. Nah, kita list, kita data. Ganjilnya angkanya berapa saja dari satu dadu ini? Yaitu 1, 3, dan 5. Berarti NB-nya berapa? Banyaknya kejadian B ada 3. Sehingga peluang kejadian B itu adalah NB per NS. NB-nya 3, NS-nya 6. Jawabannya berapa? Setengah. Nah, semoga bermanfaat tentang materi peluang suatu kejadian hari ini. Terima kasih semuanya.